siang Pak, selamat siang teman-teman. Kami hari ini kelompok 1, kami akan mempresentasikan tentang ekuitas pemegang saham. Di dalam materi ini kami akan membahas 4 poin, di mana kami akan membahas modal perusahaan, saham treasury, kebijakan dividen, dan nilai buku. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Henry Gunawan, Weber, dan juga Heri Subianto. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai modal perusahaan. Nah, kita ketahui dalam modal perusahaan itu terdapat modal. Modal itu adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk membangun atau memulai sebuah usaha. Jumlah dan bentuk setiap modal mungkin saja bisa berbeda tergantung pada jenis usaha yang dijalankan. Di dalam modal perusahaan itu ada 4 jenis modal, yaitu ada jenis modal berdasarkan sumber, ada modal berdasarkan pemilik, ada jenis modal berdasarkan wujudnya, dan ada juga modal yang berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sumbernya itu terbagi 2, itu ada modal eksternal dan modal internal. Modal eksternal adalah sumber modal yang diperoleh dari luar perusahaan atau dana yang didapatkan dari para kreditur atau para pemegang saham. Dengan adanya keterbatasan yang pada modal internal eksternal tersebut, membuat modal yang terbatas pada modal internal akan membuat modal eksternal itu penting karena sifatnya tidak terbatas. Kemudian ada modal internal yang kedua, itu adalah modal yang diperoleh dari kekayaan seseorang atau perusahaan tersebut yang biasanya dihasilkan dari penjualan. Kemudian yang kedua itu ada modal berdasarkan pemiliknya. Modal berdasarkan pemiliknya dibagi menjadi 2 jenis. Ada modal sosial dan juga ada modal perseorangan. Kalau modal sosial itu adalah modal yang dimiliki oleh masyarakat yang nantinya modal tersebut akan mampu memberikan keuntungan kepada mereka yang melakukan operasional produksi. Dan yang kedua itu ada modal perseorangan. Itu adalah modal yang diperoleh dari mereka yang memiliki fungsi untuk memudahkan berbagai aktivitas dalam mencari laba dengan dari pemiliknya itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada jenis modal berdasarkan wujudnya. Modal berdasarkan wujudnya itu terbagi menjadi 2 lagi, yaitu modal abstrak dan juga modal konkret. Kalau modal abstrak itu adalah modal yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, namun tetap penting untuk menjaga kelangsungan oleh suatu perusahaan. Nah, modal abstrak ini contohnya adalah hak cipta, pengetahuan, atau skill, jadi dia tidak dapat terlihat. Kemudian yang kedua itu adalah modal konkret. Modal konkret adalah modal aktif yang artinya bisa dilihat secara kasat mata, memiliki bentuk dan juga dapat kita lihat, contohnya bahan baku dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu ada modal berdasarkan sifatnya. Modal berdasarkan sifatnya ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu modal tetap dan juga modal lancar. Kalau modal tetap itu adalah modal yang bisa digunakan untuk keperluan kegiatan produksi dalam kurun waktu yang lama, contohnya gedung, tanah, peralatan. Nah, kalau kedua itu adalah modal lancar. Modal lancar adalah modal yang habis pakai 1 kali produksi, contohnya itu adalah bahan baku dan bahan bakar. Kemudian selanjutnya itu ada modal perusahaan. Manfaat dari modal perusahaan. Manfaat dari modal perusahaan itu menurut kami kami memberikan 4 contoh. Itu modal tersebut digunakan untuk membayar sewa tempat. Nah, dengan menjalankan usaha tentunya memerlukan ada laba bisnis. Kemudian dari laba tersebut kita gunakan untuk membayar sewa untuk kelangsungan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya itu adalah persediaan bahan produksi. Nah, modal digunakan sebagai bahan produksi itu contohnya adalah bahan baku. Jadi kita misalkan nih mau buat suatu produk, misalkan Indomie misalkan, dan itu dia membutuhkan tepung, minyak dan segala macam. Jadi bahan modal tersebut digunakan sebagai bahan produksi. Kemudian ada gaji pekerja. Tentunya dalam kelangsungan perusahaan tidak luput dari sumber daya manusia. Nah, hal tersebut kita membutuhkan modal untuk menggaji seseorang atau sumber daya manusia untuk kelangsungan perusahaan itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah sebagai simpanan.
Sebagai simpanan itu kita tidak mengetahui dalam suatu perusahaan itu mengalami kemunduran atau sesuatu yang di luar dari persiapan dari perusahaan tersebut. Sehingga dalam model tersebut dibutuhkan simpanan sebagai cadangan kas dalam perusahaan. Nah, di sini kita ada berikan contoh. Pak Joko mempunyai usaha ayam bakar dengan modal berupa uang yaitu 1 juta. Kemudian ada peralatan berupa alat pembakaran gelas, piring sebesar 500.000. Sehingga dalam neraca bisa kita lihat sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa melihat modal dari perusahaan itu adalah kas yaitu senilai 1 juta dan juga peralatan yaitu dengan gelas, piring dan segala macam itu senilai 500.000. Jadi total aktiva itu adalah sebesar 1.500.000. Tetapi dalam pasifa itu tercatat sebagai modal, yaitu adalah semua dari pengeluaran dari Pak Joko ke dalam perusahaan tersebut itu sebagai modal, yaitu sebesar Rp1.500.000. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari yang saya bahas itu adalah tentang modal perusahaan. Jadi berdasarkan penjelasan di atas kita bisa tarik kesimpulan bahwa pengertian modal adalah salah satu hal yang paling penting untuk keberlangsungan suatu perusahaan. Tanpa modal tersebut, perusahaan tentu tidak bisa jalan. Kemudian setiap bentuk perusahaan pasti memerlukan modal yang baik dalam bentuk uang, sarana, prasarana, pengetahuan, keterampilan, legalitas dan modal lainnya untuk menjalankan operasional perusahaan lain dengan baik. Jadi kita mengetahui bahwa modal itu bukan hanya dalam bentuk uang ataupun materi, tetapi modal tersebut juga dibutuhkan dalam bentuk sumber daya manusia, soft skill, atau juga kemampuan dari para manajer atau pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah seluruh modal perusahaan itu bisa diperhitungkan dengan baik dengan manajemen keuangan atau sistem akuntansi yang tepat. Tanpa dengan manajemen tersebut, suatu perusahaan mungkin bakal mengalami kemunduran ataupun juga kekacauan karena mereka tidak dapat mengelola perusahaan dengan baik. Selanjutnya materi kami akan dijelaskan oleh Heri. Baik. Sebelumnya saya dapat sebelumnya selamat pagi. Saya akan menjelaskan mengenai saham treasury. Seperti yang kita ketahui bahwa saham itu ada beberapa macam. Seperti saham treasury ada banyak kita bahas hari ini. Ada juga saham biasa dan juga saham permanen. Kita berfokus pada saham treasury. Di sini dijelaskan bahwa saham treasury itu adalah satu dari berbagai jenis akun ekuitas yang dilaporkan pada laporan neraca di bawah bagian ekuitas pemegang saham sebagai akun penumpang ekuitas. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa treasury stock atau saham yang diperoleh kembali bisa disebut sebagai saham yang beredar atau diterbitkan sebelumnya yang dibeli kembali oleh perusahaan dari pemegang saham. Nah, kemudian dari saham yang beredar tersebut beberapa saham dibatasi, yang artinya tidak dapat diperdagangkan kecuali di kondisi tertentu. Sementara sebagian besar saham diperdagangkan secara publik yang dikenal sebagai float. Selanjutnya yaitu tujuan dari pembelian treasury stock. Ada beberapa tujuan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu untuk dijual kembali. Di bagian ini treasury stock seringkali bentuk cadangan yang diisikan untuk mengumpulkan dana atau membayar investasi masa depan, sehingga perusahaan dapat menggunakan saham treasury tersebut untuk membayar investasi atau akuisisi bisnis kita. Yang selanjutnya yaitu untuk mengendalikan kepentingan. Tindakan pembelian kembali menurunkan jumlah saham yang beredar. Oleh karena itu bisa meningkatkan nilai kepentingan pemegang saham yang tersisa di perusahaan. Yang artinya di sini perolehan kembali saham juga dapat mencegah pengambil alihan yang tidak bersahabat ketika manajemen perusahaan tidak ingin berkesempatan akuisisi berhasil. Yang ketiga yaitu ada under valuation. Under valuation ini adalah ketika pasar tidak berkinerja baik. Artinya saham perusahaan mungkin akan mengalami undervalued sehingga perusahaan bisa dikeluarkan dari peredaran pasar.
untuk membeli kembali saham yang dapat meningkatkan harga saham dan menguntungkan pemegang saham yang tersisa. Selanjutnya yaitu retreat stop, yang artinya di sini adalah ketika masa terbit saham treasury berakhir dan menjadi retreat stop, mereka tidak bisa lagi dijual sehingga dikeluarkan lagi dari peredaran pasar. Yang kelima yaitu untuk meningkatkan rasio keuangan. Artinya di sini jika ada motif kuat untuk pembelian kembali saham, peningkatan rasio keuangan mungkin hanya merupakan efek samping dari keputusan manajemen yang baik tersebut. Oke, selanjutnya yaitu cara mencatat treasury stock. Di sini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu menerbitkan saham biasa. Seperti yang di awal tadi sudah dikatakan bahwa di jenis saham itu ada beberapa macam, saham treasury, saham biasa. Nah, kita masuk ke saham biasa. Di sini untuk cara mencatatnya kita harus menerbitkan saham biasa, yang artinya adalah sebelum sebuah perusahaan dapat membeli kembali dari saham tersebut, mereka harus terlebih dahulu dijual saham yang dijual tersebut sebagai saham yang diterbitkan. Selanjutnya yaitu catat di neraca sebagai ekuitas pemegang saham. Nah, artinya di sini ketika sebuah perusahaan kembali membeli saham, transaksi tersebut dicatat berada di neraca. Biaya transaksi dicatat sebagai kas di kredit dan jumlah yang sama dicatat sebagai saham treasury di debit. Yang ketiga yaitu pilih metode akuntansi. Di sini kita perlu memilih metode akuntansi yang perlu kita gunakan, yaitu ada 2 metode akuntansi yang dapat digunakan perusahaan untuk mencatat treasury stock, yaitu metode biaya dan metode nilai nominal. Dan yang terakhir yang keempat yaitu ini tadi ada 2 metode biaya dan metode nilai nominal. Akan saya jelaskan mungkin sekilas. Kalau dari metode biaya, yaitu perusahaan mencantumkan jumlah yang diterbitkan kembali dalam akun pengurang ekuitas. Sedangkan di dalam metode nilai nominal, total nilai saham treasury dicatat sebagai saham treasury di debit. Sedangkan jumlah keuntungan dari penjualan kembali dicatat sebagai tunai di kredit. Oke. Selanjutnya yang keempat yaitu menerbitkan kembali saham treasury. Jika sebuah perusahaan memutuskan untuk menjual kembali sahamnya, tentunya dia harus membuat perubahan yang sesuai pada neracanya. Artinya di sini tidak antara penerbitan kembali saham dengan neraca harus balance sesuai. Kalau enggak nanti tidak diakui oleh pemegang saham atau bank dan lain sebagainya. Di sini ada dua cara perusahaan dapat mencatat pendapatannya setelah menjual kembali saham treasury. Yang pertama itu ada saham treasury dengan keuntungan. Yang kedua ada cara kedua untuk mencatat nilai kembali dan saham treasury perusahaan adalah dalam keadaan rugi. Nanti teman-teman bisa baca di modul kita. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulannya. Oke, kesimpulan di sini kami mengambil kesimpulan bahwa treasury stock itu merupakan jenis saham yang dibeli kembali oleh perusahaan penerbit awal dari tangan investor. Artinya pembelian saham treasury ini memiliki beberapa tujuan yang dimulai dari peningkatan nilai keuntungan hingga mengamankan kepentingan tertentu perusahaan. Selanjutnya untuk mengurangi kerancuan, ada baiknya perusahaan menyusun prosedur yang sistematis supaya dalam mencatat saham treasury bisa dilakukan secara terstruktur dan lewat pembukuan. Oke, mungkin itu saja yang kita bahas mengenai sorry. Kebijakan dividen. Oke. Selanjutnya tadi belum. Selanjutnya kebijakan dividen. Di sini kami mengambil pengertian bahwa dividen itu adalah pembagian keuntungan yang diperoleh perusahaan dan diberikan kepada pemegang saham. Artinya di sini ketika di akhir bulan atau penutupan buku, di sini nanti ada yang namanya dividen, dan dividen ini akan diberikan kepada pemegang saham atau yang mempunyai hak atas perusahaan tersebut. Oke, di sini ada macam-macam dividen.
pertama yaitu ada dividen tunai atau cash dividen, yang artinya adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk tunai. Dan bisa yang kedua yaitu dividen dalam bentuk saham, artinya di sini perusahaan memberikan dividen dalam bentuk saham, bukan dalam bentuk tunai. Artinya investor tersebut mengalami peningkatan atau penambahan saham. Oke, selanjutnya tujuan pembagian dividen tidak hanya untuk di mana para investor itu merasa bahwa ini adalah perusahaan yang tepat untuk saya menabung atau berinvestasi, yaitu yang pertama untuk memaksimalkan kemakmuran bagi para pemegang saham, karena tingginya dividen yang dibayarkan akan mempengaruhi harga saham. Ketika pemegang para perusahaan membayarkan atau memberikan dividen, artinya di sini harga saham yang diperjualbelikan itu akan menjadi meningkat sehingga akan memberikan keuntungan kepada pemegang saham. Yang kedua itu untuk menunjukkan ekuiditas perusahaan dengan dibayarkan dividen. Diharapkan kinerja perusahaan diminta investor bagus dan diakui bahwa perusahaan mampu menghadapi gejolak ekonomi dan mampu memberikan hasil kerja kepada investor. Yang ketiga yaitu sebagian investor memandang bahwa risiko dividen adalah lebih rendah dibandingkan risiko capital gain. Yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan para pemegang saham akan pendapatan tetap yang digunakan untuk keperluan konsumsi. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu yang kelima, ada dividen dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara manajer dan pemegang saham. Oke, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pepper. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang kebijakan dividen. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah suatu keputusan untuk menentukan berapa besar bagian dari pendapatan perusahaan yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan akan diinvestasikan kembali atau ditahan di dalam perusahaan. Kebijakan dividen penting karena dua alasan. Yang pertama, yaitu pembayaran dividen akan mempengaruhi harga saham. Yang kedua, pendapatan yang ditahan biasanya merupakan sumber modal sendiri yang terbesar dan terpenting untuk pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis kebijakan dividen. Terdapat macam-macam kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu yang pertama adalah kebijakan dividen yang stabil. Banyak perusahaan yang menjalankan kebijakan dividen yang stabil. Artinya, jumlah dividen per lembar saham setiap tahunnya relatif tetap selama jangka waktu tertentu, meskipun pendapatan per lembar saham per tahunnya berfluktuasi. Dividen yang stabil ini dipertahankan untuk beberapa tahun. Kemudian apabila ternyata pendapatan perusahaan meningkat dan kenaikan pendapatan tersebut tampak stabil dan permanen, maka besar dividen per lembar saham mungkin dinaikkan. Dividen yang sudah dinaikkan ini dipertahankan untuk jangka waktu yang relatif panjang. Yang kedua adalah kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Kebijakan ini menetapkan jumlah minimal dividen per lembar saham setiap tahunnya. Perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut jika keadaan keuangan perusahaan dalam keadaan yang lebih baik. Yang berikutnya adalah kebijakan dividen yang fleksibel. Perusahaan yang menjalankan kebijakan ini menetapkan bahwa besar dividen setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan bersangkutan. Mungkin itu sekian materi dari teori kebijakan dividen. Selanjutnya adalah nilai buku. Nilai buku adalah suatu nilai milik suatu aset di dalam neraca keuangan atau pembukuan. Jika pada suatu aset mengalami penyusutan, maka nilai buku daripada aset tersebut sama dengan harga beli yang dikurangi akumulasi penyusutan. Nilai buku sama dengan nilai aset dikurang akumulasi penyusutan aset. Nilai buku untuk suatu jenis aset yang sama dalam jumlah periode waktu tertentu
jumlahnya bisa berbeda antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, karena nilai buku pada suatu aset akan dipengaruhi oleh metode penyusutan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Berikutnya adalah tujuan penetapan nilai buku. Penetapan nilai buku untuk suatu aset tertentu dilakukan dengan tujuan yang jelas. Terdapat dua tujuan utama, yaitu yang pertama adalah tujuan nilai buku untuk menunjukkan nilai rupiah aset pada suatu perusahaan yang nantinya akan diterima oleh pemilik bisnis yang suatu hari nanti harus mereka likuidasi. Yang kedua adalah tujuan nilai buku adalah mampu memberikan gambaran terkait apakah suatu perusahaan bisa dijual dengan harga di atas atau di bawah harga pasar ketika dibandingkan dengan nilai pasar yang ada. Berikutnya langkah-langkah menghitung nilai buku. Yang pertama, memahami konsep nilai buku. Rumus sederhananya adalah nilai aset yang dicatat dalam pembukuan lalu dikurang dengan nilai penyusutannya. Yang kedua adalah menentukan biaya. Menentukan angka atau biaya yang akan dihitung sebagai unsur dari nilai buku. Terlebih dahulu menentukan nilai awal dari aset tersebut, yakni jumlah yang harus dibayar agar bisa memperoleh aset dari suatu periode waktu tertentu. Yang ketiga adalah menentukan metode penyusutan. Penyusutan adalah beban usaha yang mampu mengurangi jumlah penghasilan dan juga beban pajak. Besarnya jumlah penyusutan tidak hanya bergantung pada jenis aset, namun juga pada metode penyusutan yang digunakan. Saat ini metode yang paling banyak digunakan adalah metode garis lurus, namun masih ada juga metode saldo menurun yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Kesimpulan dari nilai buku adalah bahwa nilai buku nilai milik suatu aset di dalam neraca keuangan atau pembukuan. Jika nilai pada suatu aset mengalami penyusutan, maka nilai buku daripada aset tersebut sama dengan harga beli yang dikurang akumulasi penyusutannya. Oleh karena itu, untuk menghitung nilai buku memiliki dampak yang besar bagi kesehatan finansial perusahaan. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan berikan pertanyaan lewat grup WA ya, pertanyaannya biar cepat. Ya, teman-teman ada yang ingin bertanya? Yuk, dari kelompok 2 siapa dulu? Tadi ada yang mengirimkan ke ODD. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Ini ada yang lagi ngetik ini, Gracia. Oke lah, sambil nunggu kelompok 1 duduk aja lagi. Kan nanti dari WA ya. Lanjut kelompok 2 maju presentasi. Nanti kelompok 2 kalau udah siap, kelompok 1 maju lagi untuk jawab. Oh Ya. Berarti coba sih. Baik, kami pending dulu presentasi kami untuk memberi kesempatan kepada kelompok 2. Terima kasih. Silakan pertanyaan kita dulu. Silakan kelompok 2. Siapa
F5. F5. Itu cuma baca aja. Enggak, cek aja itunya. Sebentar, Pak. Pak. Nggak bisa di stasiun. Pak. Mungkin di Ya. Misalkan ada pertanyaan itu kami cuma jawab di depan atau perlu dikirim juga di grup jawabannya. Mau lewat grup boleh juga sih, nggak apa-apa. Oh, jawab. Kalau misalnya nanti pas saya baca jawabannya ada yang kurang jelas baru saya konfirmasi ya. Oh, gitu. Ini PDF ya. beda. Mahal lah, $50. Aman. Masih ya? Oh iya, PPT-nya PDF kan? Tadi PPT PowerPoint ada Masih. Biasanya pasti ada tuh tampilan gitu tuh. Iya. Muncul ya. Udah gini aja jadi geser kan. Iya. Sudah ya? Sudah lah. Selamat siang teman-teman dan Bapak. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sekuritas dilutif dan laba bersaham yang akan dimulai oleh Nova. Laba bersaham atau earnings per share merupakan alat ukur yang berguna untuk membandingkan laba dari berbagai satuan usaha yang berbeda dan untuk membandingkan laba satu satuan dari waktu ke waktu, manakala terjadinya perubahan dalam struktur modal. Ketika mengevaluasi perusahaan, investor tidak langsung puas dengan hanya mengetahui laba telah meningkat. Investor ingin mengetahui bagaimana kaitan antara laba bersih dengan saham yang dimiliki dan dengan harga pasar saham. Laba per saham atau LPS dengan ringkas menyajikan kinerja perusahaan dikaitkan dengan harga pasar saham beredar. LPS yang dikaitkan dengan harga pasar saham bisa memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan dibanding dengan uang yang ditanam pemilik perusahaan. Data laba per saham sudah diakui secara luas dalam laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan, dalam media penerbitan, dan dalam publikasi laporan keuangan. Pengukuran ini sering dianggap sebagai faktor penentu yang penting untuk harga pasar saham biasa. Penerapan keseragaman teknik penghitungan LPS secara konsisten dan sederhana tidaklah mudah karena terdapat berbagai cara untuk menentukan dua variabel penentu LPS yang keduanya sulit untuk dihitung, yaitu yang pertama jumlah laba dalam satu periode dan yang kedua jumlah saham biasa yang beredar selama periode bersangkutan. Jumlah laba sangat dipengaruhi oleh metode-metode akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, sedangkan jumlah saham biasa beredar dipengaruhi oleh penambahan atau pengurangan saham dalam satu periode di samping adanya peluang penambahan dari efek yang memiliki potensi untuk diubah menjadi saham biasa atau potential common share, seperti opsi dan kontrak perolehan saham lain. Selanjutnya, sekuritas dilutif dan sekuritas anti dilutif. Perhitungan laba per saham tidak hanya berdasarkan saham biasa beredar, tapi juga berdasarkan jumlah lembar saham yang akan beredar. Jika sekuritas konvertibel tertentu ternyata dikonversi dan jika opsi atas saham tertentu ternyata digunakan, laba per saham akan menurun jika saham biasa diterbitkan karena pengkonversian sekuritas dan penggunaan opsi. Akibat kejadian tersebut, laba per saham akan menurun dan disebut dengan laba per saham dilution atau dilution of earnings. Namun demikian, dalam beberapa hal pengguna opsi atau konversi sekuritas dapat mengakibatkan kenaikan LPS. Selanjutnya akan menjelaskan oleh Andi. Saya akan menjelaskan bagian sekuritas dilutif dan sekuritas anti dilutif, yaitu akibat tersebut disebut sebagai laba anti dilution atau anti dilution of earning. Sekuritas atau surat berharga yang akan mengakibatkan penurunan LPS disebut sekuritas dilutif atau dilutif securities, dan yang akan mengakibatkan kenaikan LPS disebut
sebagai sekuritas anti dilutif atau anti dilutif sekuritas. Kemudian yang pertama ada obligasi convertible, di mana obligasi convertible adalah jurnal pada saat penerbitan sama dengan penerbitan hutang langsung. Premi atau diskonto diamortisasi hingga tanggal jatuh tempo. Yang kedua ada konversi yang dipercepat atau induced conversion, yang dimana alasan digunakannya konversi yang dipercepat karena penerbit ingin mengurangi beban bunga atau meningkatkan risiko hutang terhadap ekuitas. Yang ketiga ada saham preferred convertible atau saham yang digunakan untuk mempercepat atau beban bunga yang meningkatkan risiko hutang terhadap ekuitas dalam saham tersebut. Kemudian waran saham atau warrant. Warrant adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk memperoleh saham pada harga tertentu selama periode tertentu. Warrant yang diterbitkan bersama-sama dengan sekuritas lain dapat sama-sama berdiri sendiri atau saling tergantung. Warrant dapat dipisahkan atau detachable warrant. Dapat diperdagangkan secara terpisah dari sekuritas yang semula diterbitkan bersama-sama dengan warrant itu. Warrant yang tidak dapat dipisahkan atau non-detachable warrant tidak dapat dipisahkan dari sekuritas yang diterbitkan bersama-sama dengan warrant tersebut. Kemudian nilai yang ditetapkan untuk warrant sama dengan jumlah harga penerbitan dikali dengan nilai pasar wajar warrant dibagi dengan nilai pasar wajar sekuritas tanpa warrant ditambah nilai pasar wajar warrant. Kemudian opsi saham. Opsi saham atau stock option, bentuk lain dari warrant yang diberikan kepada para pejabat atau karyawan perseroan, kadang-kadang sebagai bagian dari program kompensasi. Laba per saham struktur modal sederhana. Struktur modal perusahaan dikatakan sederhana atau simple capital struktur jika hanya terdiri dari saham biasa dan tidak mencakup saham biasa potensial atau sekuritas convertible opsi warrant. Laba per saham sama dengan laba bersih dikurang dividen saham preferen dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Kemudian pembilang maupun penyebut ataupun keduanya harus disesuaikan terlebih dahulu karena adanya kondisi sebagai berikut. Yang pertama, jika saham biasa diterbitkan atau diperoleh kembali dalam suatu periode, maka harus dihitung rata-rata tertimbang seluruh saham yang beredar. Yang kedua, jika jumlah saham beredar telah berubah selama satu periode akibat adanya dividen saham, pemecahan saham, atau kebalikan pemecahan saham atau reverse split. Yang ketiga, jika struktur modal mencakup saham preferred non-convertible. Dan selanjutnya laba per saham struktur modal kompleks. Struktur modal kompleks atau kompleks kapital struktur memerlukan penyajian ganda mengenai data per lembar saham pada laporan laba. Laba per saham struktur modal ada dua bagian, yaitu yang pertama lah rugi. Yang rugi ada laba per saham dasar atau basic EPS. Yang kedua, laba per saham dilution atau diluted EPS, penyajian yang didasarkan pada asumsi bahwa seluruh penerbitan yang direncanakan atas saham biasa yang masing-masing dapat mengurangi jumlah LPS dan benar-benar telah berlangsung. Selanjutnya, materi selanjutnya dilanjutkan oleh Rasmi. Selanjutnya ada hubungan antara LPS dasar dan LPS dilusian. Ini kan masih kalimatnya, jadi kan agak amburadul gitu. Jadi kalau saya rumusin aja, LPS itu adalah seperti yang kita ketahui, LPS adalah laba bersih dikurang dividen preferen dibagi oleh jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar dikurang dampak saham convertible dikurang dengan dampak opsi waran dan sekuritas dilutif lainnya. Kemudian pada LPS dasar,
itu adalah laba bersih dikurang dividen preferen dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Dan LPS dilusian adalah LPS dasar dikurang dampak opsi saham konvertibel dikurang dampak opsi waran dan sekuritas dilutif lainnya. Kemudian ada LPS dilusian dan sekuritas konvertibel. Pada saat dikonversi, sekuritas konvertibel ditukar dengan saham biasa. Metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh dilutif dari konversi potensial terhadap LPS disebut sebagai metode jika dikonversi atau if converted method. Metode ini mengasumsikan satu, konversi sekuritas konvertibel pada awal periode atau pada saat penerbitan itu dilihat mana yang lebih lambat, pada awal periode atau saat penerbitan. Kemudian yang kedua ada penghapusan bunga yang berhubungan sesudah pajak. Jadi itu adalah jumlah rata-rata tertimbang saham beredar ditambah saham yang diasumsikan dapat diterbitkan dibagi dengan laba bersih ditambah jumlah beban bunga sesudah pajak. Jika sekuritas konvertibel adalah saham preferen konvertibel, maka saham preferen konvertibel itu akan dianggap sebagai saham biasa yang potensial dan dianggap sebagai saham beredar dalam perhitungan LPS dilusian. Dividen saham preferen tidak dikurangi dari laba bersih saat menghitung pemilang karena diasumsikan bahwa saham preferen konvertibel dikonversi dan beredar sebagai saham biasa. Kemudian ada LPS dilusian opsi dan waran. Opsi dan waran yang beredar itu dilihat apakah bisa dimasukin dalam perhitungan LPS atau tidak. Kecuali dia bersifat anti dilutif. Opsi saham dan waran serta ekuivalennya dimasukin ke dalam perhitungan LPS melalui metode saham treasury atau treasury stock method. Metode saham treasury mengasumsikan bahwa opsi atau waran digunakan pada awal tahun atau tanggal penerbitan mana yang lebih lambat dan hasil penggunaannya akan digunakan untuk membeli saham. Penelaahan kembali sekuritas anti dilutif. Sekuritas anti dilutif adalah sekuritas yang pencantumannya dalam LPS akan meningkatkan LPS atau mengurangi rugi bersih per saham. Sekuritas anti dilutif harus dikeluarkan dan tidak dapat digunakan untuk mengoffset sekuritas dilutif. Kesimpulannya, sekuritas dilutif merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh tambahan modal. Penerbitan sekuritas dilutif dapat dilakukan melalui penawaran umum, penawaran terbatas, atau penjualan langsung kepada investor. Terdapat beberapa jenis sekuritas dilutif antara lain saham biasa, saham preferen, waran, dan opsi saham. Setiap jenis sekuritas dilutif memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda dalam hal penerbitan dan pengaruhnya terhadap kepemilikan dan nilai perusahaan. Laba per saham adalah jumlah laba untuk setiap saham yang beredar dalam suatu periode. LPS dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode. Sekian dari presentasi kami, apa yang ingin bertanya? Silakan berikan pertanyaan ke kelompok 2. Jadi kedua kelompok hari ini sama-sama bahas tentang saham ya. Jadi mungkin sambil nunggu pertanyaan kelompok 2 boleh balik ke tempat duduknya.
biasanya komponen umum dari saldo ekuitas ya, kalau di neraca biasanya seperti ini ya. Modal saham biasa, modal saham preferred kita ambil dulu seperti saham biasa dulu ya. Kemudian ada juga tambahan modal sektor, ada saham treasury, laba ringan dan dividen. Ini tadi semua sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Mungkin yang bagian tambahan modal sektor belum sempat dijelaskan banget ya. Itu kalau misalnya kita beli saham, kalau nilai buku misalnya Rp100 per lembar, kita belinya dengan harga Rp110. Berarti kan kita kelebihan membayar Rp10. Rp10-nya kali jumlah lembar saham. Itulah yang namanya tambahan modal setor atau paid up capital kalau di bahasa Inggrisnya. Nah, kalau yang di kelompok 2 dia membahas saham juga, tapi dengan istilah yang berbeda dengan di sini. Ada yang namanya saham dilutif. Saham dilutif ini kita punya perusahaan mau nerbitin saham yang baru. Misal si A punya 50 lembar, B 30, C pegang 20 lembar. Katakanlah 100 nih. Berarti kan si A punya 50%, B punya 30%, C punya 20%. Benar ya? Ya rencana mau nerbitin lagi 50 lembar saham lagi. Nah, 50 lembar saham ini apabila si A, B, dan C tidak mau beli, berarti kan ada pemegang saham baru, namanya si D kan? Ya. Dia pegang 50. Aturannya sebenarnya A, B, dan C itu memiliki hak memesan efek terlebih dahulu. Dia boleh beli saham dulu. Akan ditawarin dulu kepada pemegang saham lama, kita mau nerbitin saham baru nih 50 lembar, kalian mau beli nggak? Kalau mereka nggak mau ya berarti orang baru yang akan pegang sahamnya. Akibatnya kan totalnya sekarang menjadi 150 lembar kan? Iya. Persentasenya ikut berubah. 50 bagi 150 sepertiga. Iya, sepertiga. Berarti 33% ya. 3/15, 1/5 berarti 20%. 2/15 jadi 13,3% ya. Inilah pemegang saham yang baru dengan posisi yang baru. Yang namanya dilusi, berarti yang mana tadi? Dari kelompok 2 yang dimasuk dilusi itu apa? Atau dilutif? Tadi di sini dikatakan pengertiannya instrumen keuangan yang terbitkan oleh perusahaan meningkatkan jumlah saham beredar. Benar kan? Jumlah sahamnya bertambah kan? Dari 100 menjadi 150. Si ABC ini menjadi saham dilusian, yang artinya mereka nggak ngapa-ngapain, tapi porsi saham mereka berkurang. Porsi sahamnya ya, persentase saham, bukan jumlah lembar. Jumlah lembar mereka masih tetap sama, karena mereka tidak mau beli. Itu untuk dilutif ya. Ada yang mau ditanyakan dulu soal dilutif? Kalau laba per saham kan tadi di kelompok 2 pakai istilah LPS, laba per saham. Kalau di rasio keuangan umumnya pakai istilah ini, earnings per share. Artinya sama, laba kita berapa dibagi jumlah lembar saham. Kemudian ada istilah
waran. Kalau waran itu tambahan dari sahamnya sih. Itu bisa kita beli, bisa kita jual. Misalnya kita punya saham di perusahaan yang listing di bursa. Suatu saat perusahaan itu akan menawarkan yang namanya waran kepada kita, kepada investor. Kita investor berhak memilih hak itu mau kita jual atau mau kita beli. Kalau mau kita beli ya umumnya harganya lebih tinggi. Tapi kalau mau kita jual ya umumnya harganya lebih rendah, terbalik gitu. Tergantung preferensi masing-masing investor mau membeli warannya atau tidak. Kalau option itu pilihan dalam melakukan transaksi pembelian saham. Oke, kita lanjut ke kelompok yang pertama dulu ya. Pertanyaan Gracia, apakah mungkin modal perusahaan terlalu besar? Apakah dapat meningkatkan tingkat efisiensinya atau sebaliknya? Kemudian pertanyaannya dijawab oleh Henry. Semakin tinggi modal akan semakin baik. Oke, itu saya setuju. Tapi harus dikelola dengan baik, ya. Karena modal kalau terlalu banyak dibiarkan nganggur juga tidak produktif ya. Modal itu kan tidak hanya harus berupa kas. Kita bisa setor modal dalam bentuk aktiva juga. Tadi di PPT kelompok 1 ada dibikin neraca ya, ada kas perlengkapan 1.500.000, modalnya 1,5 juta tadi kan. Artinya melalui perlengkapan 500.000 itu kan bisa menjadi modal. Kita manfaatkan gimana caranya bisa menghasilkan penghasilan dari kas dan perlengkapan itu. Kemudian apakah dapat meningkatkan efisiensinya? Belum dijawab Hendrik. Masalah bisa meningkatkan efisiensinya atau enggak. Kalau menurut kelompok 1 gimana? Dari Harry atau dari Faber? Kalau Modal itu kalau semakin besar bisa meningkatkan efisiensinya atau tidak? bisa, kalau menurut saya bisa. Karena kalau misalkan dalam perusahaan, misalkan dalam uang 1 juta dia bisa menghasilkan 200.000 per bulan misalkan. Kalau dengan meningkatnya modal, kemudian uang tersebut dapat dikelola sebagai putaran untuk bisnis, ya bisa meningkatkan efisiensi. Tetapi kalau misalkan uang tersebut cuma dibiarkan nganggur, uang tersebut bakal down, turun gitu, karena mungkin karena inflasi atau mungkin kena resiko. Berarti jawabannya bisa, tetapi tergantung bagaimana kita mengelolanya ya. Oke. Berarti untuk pertanyaan Gracia udah selesai. Dari Gracia gimana? Oke? Panjang itu Pak. Bukan saya si Reza. Cuma saya jelaskan poinnya aja. Bisa. Harry bikinnya itu metode Catatannya. pencatatan, sementara Kartini tanyanya Alur. alur pembelian. Berarti bukan itu jawabannya. Yang tanya alur ya. Coba cari lagi ya. Iya. Kemudian pertanyaan dari Nadia, mengapa saham treasury tidak boleh diperlakukan sebagai aktiva bank? Dijawab oleh Faber. Jadi di sana ada lanjutannya Pak. Yang pertanyaannya si Reza. Dia di dalam saham nilai nominal itu, di dalam nilai nominal itu ada cara pencatatannya. Yang pertama itu seperti pencatatan nilai nominal menuju rekening modal saham dengan nilai nominal yang dibeli kembali. Sepertinya bukan itu sih arah pertanyaannya. Coba dicari atau didiskusikan dulu ya.
Pertanyaan Nadia dijawab oleh Faber ya. Tentang mengapa saham treasury tidak boleh diperlakukan sebagai aktiva bank. Treasury, saya jelasin dikit. Treasury itu kan berarti saham yang sudah beredar kita beli kembali ya. Untuk bisa beli kembali kita butuh kas ya. Kita mengeluarkan kas, berarti kas kan berada di sisi kredit karena dia berkurang. Saham treasury berarti di posisi debit. Nah, kita lihat ekuitas ini kan berada di sisi kanan neraca ya, aktiva dan pasiva kan. Ini kan pasiva berarti. Pasiva ini terdiri dari liabilitas sama ekuitas. Yang sisi kanan neraca kan identik dengan pertambahannya di sisi kredit ya. Tapi ini kenapa kalau kita beli saham treasury kenapa posisinya di debit? Enggak. Modal bertambah kan di kredit. Ingat ini semuanya komponen ekuitas berada di sisi kredit ya. Tidak ada di posisi debit. Ini terjadi karena yang namanya pembelian saham treasury sifatnya adalah mengurangi saldo ekuitas. Coba lihat di jawaban Faber juga ada dikatakan, namun hanya sebagai pengurang terhadap modal saham. Transaksi yang kita debitkan di sini, ini kan aslinya komponen ekuitas kan? Kalau dia posisinya debit dia akan menjadi tanda kurung atau negatif, sifatnya mengurangi. Sama kayak dividen. Dividen ini kan kita bagikan dari laba kita kan, dari laba ikan yang kita miliki. Saat kita mau bayar dividen kan kita keluar kas juga. Dividen tentu di debit kan, tapi nanti ketika kita catat di neraca di bagian ekuitas dia tetap akan menjadi negatif juga. Jadi saham treasury dan dividen itu sifatnya dia mengurangi ekuitas. Jadi kenapa tidak dicatat sebagai aktiva bank ya karena memang tidak cocok sebagai aktiva bank. Tidak ada kaitannya ke sana. Paham Nadia? Berikutnya pertanyaan Puspa. Pertanyaan Puspa belum ya? Berarti pertanyaan Puspa sama pertanyaan Kartini. Berikutnya pertanyaan Naftali. Apakah waran bisa diubah menjadi saham? Bagaimana caranya? Sama kelemahan dari waran. Langsung dijawab oleh Kartini ya. Waran bisa ditembus menjadi saham. Ini iya.
Waktu penebusan dimulai 6 bulan setelah diterbitkannya waran. Saya kurang tahu kalau masalah 6 bulan ini. Tapi biasanya bisa juga lebih cepat dari 6 bulan itu. Caranya melalui web yang telah disediakan perusahaan sesuai dengan nominal waran yang ingin diubah menjadi saham. Kalau ini iya. Kemudian kelemahan dari waran tidak mendapatkan dividen. Ya, itu iya juga. Jadi waran itu posisinya kalau kita membeli saham perusahaan ya. Syarat kita dapat waran kita harus beli saham perusahaan induknya dulu ya. Maksudnya contohnya perusahaan ABCD. Biasa kalau di Bursa Efek Indonesia dia pakai kodenya 4 huruf untuk mewakili nama perusahaan. Nah, perusahaan ABCD ini menerbitkan waran. Supaya kita bisa mendapatkan hak atas waran, kita sebelumnya harus punya perusahaan ABCD-nya terlebih dahulu. Nanti ABCD akan tawari waran kepada kita. Kalau kita setuju untuk beli, nanti di portofolio kita itu akan begini bentuknya. Ada strip W yang artinya waran. Kalau kita beli, tapi kalau pas ditawarin kita tidak mau beli ya tidak apa-apa, itu semuanya tergantung kita ya. Jadi itu sebenarnya sifatnya bukan seperti saham ya. Tapi mau ditebus jadi saham bisa juga. Cuman ya memang ada beberapa perbedaan dengan saham yang sebenarnya. Pertanyaan dari kelompok lain ke kelompok 2. Kelompok 1 3 5. Kelompok 1 3 5 berikan pertanyaan ke kelompok 2. Pena siapa nih ya? Ini bukan pena saya soalnya. Merek Kenko. Aku bukan. Ada di sini tadi nyangkut. Sambil menunggu, kita mau bahas masalah jadwal kuliah dulu ya. Kita kan tinggal 2 kali ya untuk offline ya. Itu kan pas tuh 4 kelompok lagi, 3 kelompok lagi ya. Baru yang terakhir saya yang ceramah kan. Mau dihabisin aja? Habis aja kamu, Pak. Ya. Biar cepat selesaikan makalahnya. Disetujui ya? Berarti minggu depan kan harusnya online ya. Jadi kita offline minggu depan.
Minggu depannya lagi offline lagi berarti selesai. Ya langsung UAS. Online aja. Setuju semua? Oke. Cuman gini. Sekarang hari ini tanggal 8. Minggu depan tanggal 15 Mei. Itu hari Senin. Jam 1 ya kita kuliah. Harusnya tanggal 22 kan? Pertemuan berikutnya. Kebetulan tanggal 22 saya berhalangan. Bukan cuma saya aja sih. Dosen-dosen lain juga ada halangan itu. Ada lembaga sertifikasi profesi kayak saya, Bu Tessa, Pak Fadrul itu pasti nggak bisa ikut. Pasti nggak bisa ngajar offline. Ya berarti Bu Tessa absen lagi. Berapa lama? 22 sampai 25. Ya berarti nggak bisa lagi ya. Harusnya ya 22 sampai 25. Nah, jadi tanggal 15 kan udah sekali, berarti tinggal sekali lagi tanggal 22 nggak bisa. Kalian ada hari apa yang kosong tapi tetap ada masuk kuliah, jadi kita pakai aja. Besok. Iya, tapi kami udah kasih. Oh, ada yang bisa ke PT ya? Tahu. Gak apa-apa, di minggu depannya aja kita bikin 2 langsung. Tergantung Pak, soalnya kami juga kayak besok itu kami yang masuk itu cuma Pak Fadrul, Bu Tessa nggak masuk. Terus hari Rabunya juga sendiri nggak masuk kan Pak? Kadang ada yang satu aja yang masuk Pak. Jadi mungkin nanti ketika kami dapat pertemuan offline yang satu cuma masuk satu mata kuliah mungkin bisa kami kabarin. Ya cuman sayanya bisa nggak? Oh, iya. Itu masalahnya. Jadwal asli kita hari Kamis jam 10. Bapak tuh nanya yang dimana kita tuh cuma ada pertemuan sekali gitu loh. Kalau hari Rabu ada kuliah full. Dari jam 1, dari jam 10 sampai jam 3. Tapi besoknya Pak itu nggak masuk kan Pak Puji? Kami hari Sabtu juga dari jam 1 sampai jam 3. Rabu bisa. Oh kayak Rabu 3. Kalau Rabu dari jam 10. Ini Sabtu kan sendiri ya, sepeda. Tapi Jadi kita dari pagi. Iya, bisa aja. Dari pagi sampai jam 3 kan. Kalau dari kalian bisanya hari apa? Yang kosong. Coba kasih saya beberapa hari biar saya pilih harinya. Jangan asli Kamis lah, udah mau Sabtu cuma Sabtu kami. Sabtu. Kalau Jumat itu jam berapa? Kosongnya. Jam 1 sampai jam 3. Kalau Sabtu hari jam berapa? Jam 3 sampai jam 5. Kalau hari Jumat ini kalian jam 3-nya ada kuliah. Apa Pak? Jam 3-nya ada kuliah. Jam 3.50. Ada ya? Apa pajak? Jam 3.30. Ya. Ini
Ini sebenarnya 13.30 kan? Iya, kan ada sholat Jumat. Ada. Yang jam 3 sama Pak Fadrul ya? Iya. bukan Pak Hairudin. Sama Pak Hairudin itu memang jam 3.30 ya? Oh, berarti boleh lah. Kalau mau di sini kita langsung Jumat ini, Pak. Jumat yang kapan kalian offline dengan Pak Hairudin ya? Jumat ini, Pak. Kelompok 3-4 siap? Enggak, Pak. Siap. Siap. Siap kan ya? Ini sudah dia sendiri kan jangan dia sendiri sudah tersiap. Kalau memang bisa siap di hari Jumat jam 1.30 saya oke. Iya, maksudnya presentasi bisa. Ya 3-4 dan bisa lah ya. Bisa, Pak. Oke. Ingat sorenya ujiannya. Iya. Bisa. Cuma yang satu ya. Ya, Itu bilang dari tempat. Oke, berarti kelompok 3 dan 4 di tanggal 12 hari Jumat, kelompok 5 di tanggal 15 hari Senin. Setelah itu udah kita sebenarnya kan udah semua ya, cuma nanti materi saya tetap share yang per pertemuan juga seperti biasa ya, sama video pembelajaran. Udah, habis itu selesai. Langsung tes puas. Puas. Semester 2 nggak kerasa. satu semester tuh nggak kerasa. Semester 5, weh. Udah masuk ke metode penelitian, weh. Bener nggak, weh? Kita bisa proyek bisa. Kita Sumpah, semester depan ini kan udah belajar metode penelitian loh. Udah dekat, weh. Kali. Cuma nggak bisa aja. Oke, ini dari Harry sudah menjawab pertanyaan Kartini. Prosedur untuk pembelian saham treasury. Dari yang saya baca, prosedurnya sudah benar. Jadi sudah cukup jelas ya. Tapi memang harus didiskusikan dulu dari perusahaan mau beli dengan harga berapa. Saham treasury itu kayak gini. Saya punya perusahaan, kalian yang punya saham perusahaan saya kan, kalian masyarakat nih. Kalian beli atau pegang saham saya dengan harga Rp100 per lembar. Ketika saya mau membeli kembali saham saya, kalau saya tawari harga Rp80 per lembar, kalian mau jual nggak? Kalian rugi kan kalau gitu? Pasti saya akan tawari harga yang lebih tinggi. Makanya mau membeli saham treasury kita harus memperhatikan kondisi kas atau cash flow kita bagaimana. Tentu harus ada cash flow ya. Jika kita tidak punya persediaan kas yang lebih, nggak mungkin kita bisa beli semua saham treasury-nya. Ya paling belinya sebagian ya. Misal saham yang beredar sekarang 30%. Saya mau bikin saham yang beredar hanya tinggal 20% saja. Berarti kan saya cukup membeli 10%. Karena uang saya cukupnya hanya 10% misalnya. Begitu ya. Sudah terjawab. Berikutnya pertanyaan dari Amanda.
apakah setiap perusahaan bisa menerbitkan waran? Dan apakah waran memiliki pasar yang dapat dibeli secara umum? Oh, tunggu. Pertanyaan dari Puspa belum sempat kita bahas tadi ya. Pertanyaan Puspa, bagaimana perusahaan memperbarui nilai buku per saham ketika terdapat perubahan pada aset? Oke. Jawaban dari Henry dengan membuat jurnal baru. Oke, sebelumnya gini ya. Kalau apapun itu terjadi perubahan pada aset, bisa melalui pembelian, bisa melalui penjualan, pokoknya berubah angkanya kan, bisa bertambah, bisa berkurang ya. Itu kan bisa melalui transaksi kas, bisa melalui transaksi utang, bisa kan, membeli aset dengan cara utang. Bisa juga menambahkan nilai aset dengan cara menambah modal, bisa juga membeli aset dengan pakai kas, berarti kan hanya sisi aktifanya aja yang berubah. Kas berkurang, aktiva bertambah. Utang dan ekuitas tidak berubah. Jadi saya mau jelaskan dulu untuk perubahan atau pergerakan saldo pada aset berdasarkan contoh-contoh yang saya bilang tadi, paham belum? Oke ya. Bertambah atau berkurangnya melalui apa? Kemudian sekarang perubahan aset kan sudah tahu. Kemudian bagaimana perusahaan memperbarui nilai buku per saham? Nilai buku per saham itu kan kita dapatnya dari total angka ini. Ini semua ada angka ya. Kita jumlah, kita kurangi saham treasury, kita kurangi dividen bila ada. Ini adalah total ekuitas namanya. Nilai buku itu kan rumusnya total ekuitas bagi jumlah lembar saham. Dapatlah misalnya nilai buku Rp200 per lembar. Nah, kita kembali ke pertanyaannya, mengacu pada konsep yang tadi barusan saya jelaskan. Memperbarui nilai buku per saham ketika terdapat perubahan pada aset perusahaan. Ya, kita lihat aset perusahaannya ada ngaruh nggak ke komponen ekuitas? Kalau ada, ya dia akan otomatis berubah nilai buku per sahamnya. Iya kan? Kalau dia tidak ada, maksudnya kalau transaksi perubahan asetnya tidak ngaruh ke ekuitas, ya berarti nilai bukunya tidak berubah. Itu penjelasan dari saya. Kalau dari Henry jawabnya dengan jurnal, iya dengan jurnal, cuman terlalu sederhana jawabannya. Memang ya untuk mengubah transaksi ini ya kita harus input jurnal ya. Dari jurnal ke buku besar nanti nampak itu mana yang bertambah, mana yang berkurang kan. Oke, lanjut ke pertanyaan Amanda tadi ya. Dijawab oleh Arnito. Tidak banyak perusahaan menerbitkan atau mengeluarkan waran. Iya sih, memang gak terlalu banyak perusahaan yang mau menerbitkan. Karena perusahaan yang sifatnya private, perusahaan private itu yang PT tanpa ada TBK di belakangnya. Kalau yang perusahaan di listing di Bursa Efek itu ada TBK, terbuka namanya. Itu menjadi ciri khas ya, pembeda ya. Yang satu itu sifatnya private, tidak dijual umum. Yang TBK itu terbuka, itu dijual umum sahamnya. Biasanya yang waran ini memang perusahaan terbuka saja yang nerbitin. Jadi tidak semua perusahaan ya. Terus apakah saham waran saham memiliki pasar yang dapat dibeli secara umum? Ya bisa. Kayak yang saya jelasin tadi, yang ABCD itu. Kita harus punya dulu saham perusahaan ABCD-nya, baru pas ABCD ada umumkan waran, kita diberikan opsi mau beli atau tidak. Kalau nggak ada yang beli, baru membeli saham, membeli waran. Gimana maksudnya?
Kalau misalnya warannya nggak ada yang beli, berarti ada pemilik saham yang baru gitu. Oh iya. Oke, untuk pertanyaan dari Amanda. Amanda gimana? Sudah oke? Oke, Pak. Berikutnya pertanyaan Selin. Hubungan sekuritas dilutif dan laba per saham dapat mempengaruhi harga pasar saham. Oke, sudah dijawab belum ya Selin punya? Oh sudah dijawab oleh Nova. Di dalam perdagangan saham, laba per lembar saham akan berpengaruh pada harga saham. Semakin tinggi laba, semakin mahal harga suatu saham. Oke, kalau itu saya setuju jawabannya. Yang ditanya tadi laba per saham mempengaruhi. Pertanyaan saya ini kalimat terakhirnya terbalik itu. Harusnya dapatkah laba per saham mempengaruhi harga pasar ya? Bukan harga pasar mempengaruhi laba per saham ya. Kita biasakan pakai istilah FPS lah ya, biar nanti pas mau skripsi kan udah paham FPS itu apa. Kalau LPS ya benar, cuman agak jarang soalnya istilah Indonesia. Nanti pas kalian cari referensi di luar negeri atau referensi di Indonesia juga biasanya pakai FPS logonya atau simbolnya. Kenapa dikatakan kalau semakin tinggi laba per lembar saham akan mengakibatkan harga saham yang tinggi juga? Karena begini, kalau laba perusahaan bagus, artinya prospek kedepannya bagus juga kan? Salah satu indikator menilai laba perusahaan yang bagus atau tidak dari EPS. Ketika saya punya satu lembar saham, berarti laba yang saya dapatkan adalah sebesar nilai EPS yang misalnya Rp100 per lembar. Nah, EPS ini kan earning ya, laba ya, berarti laba di tahun ini. Kalau angkanya semakin lama semakin meningkat, berarti EPS-nya semakin bagus, prospeknya juga semakin bagus ya perusahaan ini. Perusahaan yang prospeknya bagus tentu dikejar orang kan untuk dibeli. Semakin banyak orang membeli saham perusahaan ini, berdasarkan hukum permintaan dan penawaran, harganya akan gimana? Nah ini, semakin dikejar kan? Nah, Lupa. nah gini, berarti barangnya banyak diminta orang kan? Orang mau banyak nih. Jumlah lembar saham terbatas. Ya. Kalau semakin terbatas jumlah barang berarti terjadi kelangkaan kan? Ya. Kalau ada kelangkaan berarti harga barang. Naik. Nah itulah logikanya. Ekonomi mikro kan? Iya. Atau pengantar ilmu ekonomi sekarang mata kuliah. 1. Dua. Oh, kalau kurikulum baru semester 1 itu. Yang ada grafiknya. Hmm. Kayak pengantar akuntansi 1 deh, Pak. Enggak, pengantar akuntansi tidak bahas kayak gini ya. Kecuali mata kuliah matematika bisnis iya. Pokoknya ingat aku tuh ada gambar grafik terus nanti yang ada turun ke titiknya di sini. Misalnya kayak gini. Ada E1, E2. Model bisnis. Semua urusan kita. Semua urusan kita. Ini price, ini quantity. Kalau di matematika bisnis iya ada belajar juga.
Nanti disuruh buat persamaan fungsi permintaan, fungsi penawaran kan? Jadi bisa ya dipahami logikanya kenapa EPS bisa meningkatkan harga saham. Jangan berpikir rumit, kita pikirnya simple aja. Kemudian pertanyaan siapa lagi yang belum ya? Udah semua nih. Berarti ada satu kelompok yang belum nanya ke kelompok 2. Ya, kelompok 1 belum nih. Ayo kelompok 1 kasih pertanyaan ke kelompok 2. Habis ini kalian kuliah sama Bu Heli? Iya. Advance ya? Oh, online. Kalau salah Bu Heli pas sebelum masuk bulan puasa sudah di online kan dulu kan? Pas puasa baru sebagian di online ya? Iya. Yang sebelum puasa di offline kan dulu kan? Itu saya WA yang ini ya, sama. Biar sama-sama ingat aja. Jadi udah ada rencana ambil konsentrasi apa nanti? Kalau mau cepat lulus ya SDM. Cepat lulus. Berarti paling gampang. Emang yang lainnya tidak menjamin cepat lulus, Pak? Enggak juga sih. Iya. Kalau merasa kuat hitung-hitungan di bagian uang ya ambil keuangan. Saya suka hitung uang tapi nggak suka ini hitungan. Suka uangnya kan? Suka uangnya gitu. Di semester 5 kan nanti metodologi itu. Jadi udah harus ada ini namanya RUP. Rancangan, usulan,
penelitian. Ini sebagai UAS biasanya. Jadi semua dosen yang ngajar mata kuliah ini sepakat. Bapaknya udah spill aja nih. Ini harus siap ini biar bisa jadi nilai UAS kalian. Karena semua dosen metodologi sama. Jangan kayak gitu itu. Belum Pak, belum habis lagi semester depan. Ya. Itu biasa semester depan ada berapa waktu? Apanya? Ada berapa mata kuliah semester depan? 7 ya? Dan 7-7-nya ada rencana? Pak, Enggak ada, cuma satu aja. PKL itu semester depan ya? Yang kurikulum baru saya lupa, yang jelas BP dan PKL-nya dipisah. Cuma saya nggak tahu yang mana duluan semesternya. Harus dua-duanya diambil. Oh, bukan satu aja ya? Kalian kena semester apa? Kena kurikulum baru. Maksudnya Pak? Kalau kurikulum lama PKL atau BP. Kalau kalian kurikulum baru PKL dan BP. Wah, makasih banget loh, sumpah Pak Nadiem. Gila. Kenapa gitu kita? Kita ada KKN, Pak. KKN. KKN itu salah satu bentuk implementasi kurikulum merdeka sebenarnya. Jadi kalau kita di sini sebutnya PKL. Jadi kalian ibaratnya magang di perusahaan. Kenapa nggak ada KKN? Ya nggak tahu, bukan saya yang nentuin. KKN juga. Kemarin ada juga yang minta kurikulum merdekanya tuh mengambil program studi di luar kampus. Dia apply-nya ke Korea pula tuh, mahasiswa di sini. Saya nggak tahu perkembangannya gimana. Ya kalau memang mau pertukaran pelajar ke luar negeri boleh, siapin dokumennya, ya penuhilah syarat-syaratnya. Misalnya harus bisa bahasa Inggris, TOEFL-nya sekian, IELTS-nya. Ya, dia berarti memang niat sekali ya mau pertukaran pelajar. Ya, yang kita lakukan sekarang juga kurikulum merdeka. Kalian manajemen pertukaran pelajar ke prodi akuntansi. Saya kan dosen prodi akuntansi, tapi saya ngajarnya manajemen ini sekarang. Dan saya ngajar 7 kelas, semuanya anak manajemen. Karena kena pertukaran prodi ini. Oke, kira-kira ada yang mau dibahas lebih lanjut? Mau status sudah sangat jelas. Amanda Dwi Putri. Arnito. Selin. Desi. Nalia Nadra. Feber.
Gracia, Henry, Harry, Jose izin sakit, Kartini, Nadia, Naftali, Nova, Puspa, Salsa, Yulia. Ada yang namanya belum dipanggil? Udah semua ya? Oke, berarti untuk jadwal kita sesuai yang ini ya. Kelompok 3 dan 4 bisa siap ya? Oke, kalau begitu sudah selesai pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih, selamat sore. Duluan guys, Oh iya, aku kan nggak habis itu.